berbeda. Ya. Jadi ya Nabi sendiri menjadi sumber ya, sumber terjadinya mukhtalif itu. Ya, tapi mukhtalif yang dimunculkan oleh Nabi tidak dalam konteks mukhtalif bahwa ada perbedaan, ya mungkin pada perbedaan hukum ya yang dikandung oleh hadis itu, tapi nanti akan dilihat apakah Nabi membatalkan pernyataan sebelumnya atau tidak. Jadi ada ya misalnya seperti yang menjadi contoh yang umum, ziarah kubur misalnya, pernyataan yang melarang kemudian pernyataan membolehkan, ya maka itu direkam oleh sahabat. Jadi hadis-hadis yang mukhtalif ini juga masih menjadi objek periwayatan hadis. Ya, jadi meskipun Nabi misalnya sudah membatalkan satu hadis dengan hadis yang lain, tapi hadis yang lebih awal muncul tidak berarti hilang ya, oleh para sahabat, oleh para tabiin, oleh dalam proses periwayatan, yang mereka tetap juga meriwayatkan ada hadis yang melarang dan juga ada hadis yang membolehkan. Ya. Jadi ketika Rasulullah memberikan petunjuk yang berbeda, tidak berarti bahwa ajaran Nabi itu kontradiktif ya, atau Nabi itu pelin-pelan gitu ya. Jadi kita cukup memahaminya bahwa perbedaan-perbedaan informasi yang diberikan oleh Nabi ya, dalam hal petunjuk-petunjuk keagamaan itu karena perbedaan dalam konteks ya, ada realitas yang berbeda. Ya. Yang kedua, mukhtaliful hadis bisa terjadi di masa sahabat dalam proses dalam konteks bagaimana sahabat merekam ya, atau menyampaikan informasi yang telah Nabi sampaikan kepada sahabat. Ya. Apalagi kalau misalnya periwayatannya bil makna. Ya. Jadi perbedaan atau perbedaan sebuah hadis mungkin tidak disebabkan oleh Nabi, ya, khususnya dalam konteks hadis yang tidak dalam konteks pembatalan hukum ya, tapi mungkin karena pengaruh atau dampak dari periwayatan bil makna. Ya. Jadi ya kalau di masa sahabat ya terjadinya perbedaan atau ta'arud itu atau mukhtalif itu ya yang pertama tadi ya perbedaan konteks peristiwa. Ya, jadi hadis Nabi bisa saja disampaikan dalam dua peristiwa yang berbeda, ya, yang konteksnya tidak sama. Ya. Nah, yang kedua ada perbedaan pemahaman sahabat. Nah ini ya perbedaan pemahaman sahabat dalam melihat perbuatan Nabi misalnya, khususnya hadis fi'liyah itu juga bisa menjadi faktor yang memunculkan hadis mukhtalif ini. Ya. Jadi dalam konteks ibadah misalnya ketika kita membaca hadis-hadis Nabi bagaimana cara takbir Nabi misalnya ketika dia sholat yang kemudian memunculkan berbagai macam model takbir itu ada takbir sampai telinga ada cuma sampai dada. Nah, ini kan bukan kaulian Nabi. Ya. Nabi hanya melakukan perbuatan. Ya, maka perbedaan sahabat dalam melihat ya dalam melihat dan memahami perbuatan Nabi itu menyebabkan kemudian muncul hadis mukhtalif. Ya. Nah, yang kedua juga bisa berbeda dalam mendengar. Ya. Jadi ya beda kalau sahabat mendengar langsung sama tidak langsung. Gitu. Jadi kalau misalnya sahabat tidak hadir, kemudian sahabat yang hadir menyampaikan kepada sahabat yang tidak hadir, maka ya bisa jadi ya ketika sahabat yang hadir menyampaikan ke sahabat itu mungkin ya masih belum ada perbedaan gitu ya. Tapi ketika sahabat yang tidak mendengar langsung ini dia hanya menjadi orang kedua yang menerima informasi dari sahabat lain dia sampaikan ke orang lain, ya maka mungkin di situ bisa muncul perbedaan. Gitu. Ya, perbedaan. Ya, yang berikutnya perbedaan dalam mengingat ya dalam jadi kekuatan daya ingat sahabat ya tentang sebuah lafal, sebuah lafaz hadis ya atau sebuah makna dari hadis ya, itu bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan munculnya mukhtaliful hadis ya. Jadi sebagai manusia biasa ya para sahabat Nabi punya daya memori ingat yang berbeda-beda ya. Apalagi kalau misalnya ada sebagian sahabat yang menyampaikan hadis dengan bermakna. Nah, sebagian yang lain bil lafzi misalnya. Maka ya perbedaan cara ya bentuk periwayatan hadis itu ya bisa menyebabkan munculnya perbedaan ya, atau pertentangan makna ya, dari hadis yang mereka sampaikan. Ya, saya kira bisa kita banyak memberikan contoh-contoh ya misalnya ada hadis Nabi bahwa wudhu karena makanan yang dimasak api gitu. Jadi ada hadis menyatakan berwudulah karena makanan yang dimasak api. Ya. Nah, tapi muncul ada hadis yang lain misalnya ditanya kepada Nabi tentang wudhu setelah makan daging kambing misalnya. Nabi menjawab tidak perlu wudhu gitu. Ya, jadi ya kalau makan daging kambing kan pasti melalui proses memasak kan. Ini mungkin sama dengan peristiwa ketika Nabi memerintahkan sahabatnya wudhu ya. Wudhu saat itu sahabat pasca makan daging apa gitu ya. Jadi sampai Nabi sampaikan semua yang makan daging ini berwudhu lah. Ya, padahal sebenarnya Nabi itu hanya menjaga perasaan sahabatnya yang mungkin Nabi tahu bahwa sahabatnya batal wudhunya. Gitu. Ya, tapi supaya Nabi sangat bijaksana ya untuk menjaga perasaan sahabat, maka kemudian dia memerintahkan secara general. Gitu ya. Siapapun yang makan daging tadi berwudhu lah. Ya. Nah ini di antara contoh ta'arud itu ya. Jadi ya sahabat menyikapi hadis yang tadi ini bahwa berwudulah karena makanan yang dimasak api. Ya, kemudian ketika ditanya bagaimana apakah mesti wudhu setelah makan daging kambing, misalnya Nabi tidak perlu wudhu, kambing dimasak juga kambing itu kan. Ya maka ya sahabat kemudian berbeda apakah yang dimaksud dengan daging tertentu misalnya. Nah, jadi kalau makanan dimasak api yang mesti wudhu itu misalnya daging apa misalnya. Ya, ataukah ada misalnya masa pensyariatan yang berbeda. Jadi ada
dari masakan yang yang dikelola oleh api mesti wudu. Nah, tapi ada masa pesyariatan tidak mesti wudu misalnya. Ya. Ataukah apakah anjuran itu sunnah atau kewajiban gitu. Jadi itu contoh ta'arud di masa sahabat ya. Jadi sahabat berbeda kemudian dalam memahami ya, hadis itu. Atau misalnya contoh yang lain tentang zakat pada kuda. Ada hadis Nabi bahwa tidak ada zakat pada kuda. Ya. Nah, tapi sahabat yang lain meriwayatkan hadis yang bahwa pada setiap kuda yang digembalakan zakatnya 1 dinar per tahun. Jadi kan sudah berbeda gitu. Jadi ya mungkin ya pemahamannya bahwa kuda yang tidak ada zakatnya itu kalau dia kuda pribadi, ya, kuda yang tidak memberikan manfaat finansial. Jadi dia sekedar sebagai kuda hanya difungsikan sebagai transportasi ya, transportasi gitu. Tapi kalau kuda yang dikembangbiakan ya kemudian dia punya anak, itu kan dia masuk ke zakat hewan kan, zakat 40 ekor kambing kan keluar satu ekor kambing zakatnya. Mungkin di situ dihitung. Jadi kalau sama dengan emas kan, kalau emas kita itu kita beli niatnya untuk sekedar perhiasan, ya maka itu tidak wajib zakat kan. Nah, tapi kalau emas itu kita beli sebagai bagian dari investasi, menyimpan uang, maka dia wajib zakat. Ya, jadi emas itu punya sebagai materi zakat, objek zakat, tapi kapan emas itu wajib zakat? Ya, tergantung apakah dia ya kalau emasnya itu cuma sekedar perhiasan, jadi meskipun emasnya itu 85 gram misalnya, yang sampai nisab zakat emas itu, tapi dia membeli emas itu cuma sekedar perhiasan, maka dia tidak wajib zakat. Ya, tapi kalau dia beli untuk menyimpan uang, ya, sebagai cara dia menyimpan uang, maka ya dia wajib zakat. Ya, mungkin sama dengan tadi, dengan kuda tadi itu ya. Jadi kalau kuda sebagai alat transportasi biasa, nah sama juga mobil kan. Kalau mobil cuma digunakan sehari-hari, pribadi ya tidak perlu zakat. Tapi kalau mobil dari pengusaha rental, ya, dia banyak membeli mobil, ya, tapi mobil dia bisnis kan, jadi bahan bisnis, direntalkan, ya, maka itu kena zakat itu. Ya, kena zakat. Jadi, tapi itu yang muncul ya di hadis Nabi ya. Di hadis Nabi muncul 2 hadis yang tampak bertentangan bahwa tidak ada zakat pada kuda. Itu riwayat Bukhari itu. Ya, tapi ada hadis lain menyatakan bahwa pada setiap kuda yang digembalakan zakatnya 1 dinar per tahun. Jadi memang ya meskipun di hadis itu kan ada penekanan ya, kuda yang digembalakan. Ya, kalau di atas dia sifatnya umum kan, tidak ada zakat pada kuda. Jadi seakan-akan ya semua kuda ada wajib zakat. Ya, tapi kemudian ya kalau kita menggunakan taksis kan dalil umum, ya hadis umum bahwa tidak ada zakat pada kuda, kemudian Nabi taksis ya, Nabi melakukan pengkhususan. Kuda yang digembalakan itu wajib zakat. Zakatnya 1 dinar per tahun. Ya, Nabi itu juga ya melakukan ada dalil am, ada pernyataan umum, ada pernyataan khusus gitu. Ya, meskipun secara tekstual ya kita akan melihat ini mukhtalif ini ta'arud ini bertentangan ini. Ya, tapi nanti pada saat pemahamannya kita bisa menyelesaikan ya perbedaan pemahaman itu. Bagaimana sikap sahabat ya terhadap hadis-hadis yang ta'arud itu ya di masa sahabat itu? Ya di masa sahabat sebenarnya kalau kita kembali pada studi hadis ya, kan Abu Bakar, Umar kan melarang ya periwayatan hadis ya. Tidak boleh banyak menyampaikan riwayat. Jadi mungkin di masa sahabat lebih pada implementasi hadis, ya, pada amalia ya, pada amalia mereka. Ya, amalia sahabat yang berdasarkan informasi hadis, ya, berdasarkan hadis. Dalam proses periwayatan tidak terlalu banyak ya periwayatan di masa sahabat itu. Mungkin setelah sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin, periwayatan menjadi berkembang ketika sahabat-sahabat Nabi yang dulunya mukim di Madinah, kemudian pindah ke beberapa daerah, sehingga muncul pusat-pusat pembelajaran hadis gitu ya. Dan tabiin kan kemudian melakukan rihla, perjalanan untuk pergi mencari hadis gitu. Ya. Jadi di masa sahabat ya sudah muncul itu. Apakah mereka mengkompromikan hadis itu atau menggabungkan 2 hadis ya, dikompromikan atau melakukan penguatan satu dalil, satu hadis tarjih atau melakukan nasi mansuh gitu. Ya di masa sahabat juga ketika mereka mendapatkan informasi yang mungkin meragukan, ya maka kan ada tabayun ya. Jadi masih ada Rasulullah, ya mereka mudah untuk melakukan konfirmasi ke Nabi gitu ya. Atau bisa tabayun pada sahabat yang lain kan. Ya saya kira ada kisah misalnya di masa Umar ya, di masa Umar ketika warisan kepada nenek itu sudah diberikan oleh Umar gitu ya. Tapi kemudian ada sahabat yang datang bahwa ya nenek itu punya hak warisan gitu. Ya. Jadi ada proses konfirmasi pengetahuan ya. Jadi tidak semua sahabat punya pengetahuan yang sama terhadap hadis gitu. Mungkin satu masalah dia tidak tahu, dia tidak sampai ke dia bahwa itu ada hadisnya gitu ya. Sahabat yang lain bisa menyampaikan itu. Jadi banyak sahabat Rasul ya ketika mereka menemui hadis yang berbeda dengan apa yang mereka dengar atau pahami, ya mereka ya bertanya pada sahabat lain untuk mencocokkan riwayat dan konteksnya ya. Ya misalnya ini, Sayyidina Umar itu mendengar hadis bahwa Nabi membolehkan seseorang tayamum ya karena tidak menemukan air ya. Yang awalnya ragu ya. Namun setelah mendengar penjelasan dari sahabat Ammar bin Yasir ya, kemudian ya dia yakin gitu. Ya. Jadi ketika tidak menemukan air dia boleh tayamum gitu. Oke, saya kira itu sebagai tambahan teman-teman. Silakan kalau ada hal yang bisa didiskusikan dari topik ini. Pasca sahabat tabiin ya. Ya saya kira tabiin
Ya ini kan hadis Nabi itu yang paling banyak memberikan dampak ya, dampak terhadap munculnya mukhtalif mungkin pasca tabi'in mungkin tabi'in sampai ke mukharijul hadis kan. Yang menarik itu teman-teman, para mukharijul hadis misalnya seperti Imam Bukhari itu kadang-kala menyampaikan satu hadis yang tema yang sama tapi ya karena redaksinya berbeda-beda. Ya, saya mungkin bisa berikan contoh ya. Itu kita bisa banyak temukan itu ya. Oke, oke ini misalnya ya, ini hadis-hadis yang saya kutip dari Imam Bukhari misalnya. Jadi dari sumber yang sama, tapi redaksinya berbeda-beda gitu ya. Misalnya hadis 9 10 ya kita coba perbandingkan ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wala yu'zi jarahu. Ya. Jadi ini kan bisa jadi akibat periwayatan bil makna ini ya. Jadi fal yukrim jarahu kemudian diubah fala yu'zi gitu ya. Jangan diganggu. Jadi ya kita tidak tahu ya mana teks teks awal Nabi sampaikan apakah fal yukrim atau fal yu'zi, fala yu'zi gitu ya. Ya. Ya, kemudian dibawa fal yukrim dhaifahu ya kalau kayak nah, di hadis 10 fal yukrim dhaifahu fal yasir rahimahu. Ini ya mungkin teman-teman tidak pernah membaca hadis ini ya. Bahwa ada teks hadis ya yang umum kan kita hafal ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu fal yukrim jarahu fal yakul ya. Cuma tiga itu yang kita hafal gitu ya. Sangat kita hafal. Tapi ternyata di hadis Imam Bukhari itu ada satu indikator lain. Ya, indikator dari keimanan kita itu fal yasir rahimahu. Sambunglah silaturahimmu gitu. Ini tidak populer. Tapi itu ada. Ya, jadi bagaimana Imam Bukhari sebagai muharijul hadis, tapi dia menyampaikan teks-teks hadis yang kandungan isi hadisnya sebenarnya hampir sama gitu. Ya hampir sama. Tapi ya, kemudian muncul redaksi yang berbeda-beda. Mungkin karena riwayat bil mana tadi itu, tapi ya semestinya kan Imam Bukhari bisa menyatukan kan. Ya mungkin karena ini ya, karena perbedaan guru. Ya ini kan tapi kan sama ini. Di hadis 9 kan dia terima dari Abdullah bin Muhammad. Ya di sini juga Abdullah bin Muhammad. Hisham. Ini di atasnya Ibnu Mahdi. Abdullah bin Mahdi. Ya, kita tidak tahu apakah Abdullah bin Mahdi ini yang kemudian memunculkan riwayat ini ke Abdullah bin Muhammad atau Hisham misalnya. Jadi ya, semua Abi Hurairah kan. Abi Hurairah. Dan ini contoh ya. Nah, termasuk yang ini ya. Tentang fal yukrim dhaifahu itu kan tidak ada informasi kita tidak membaca bahwa jaizatuhu yaumun walailah ya wa dhi'afa salah satu ayam ya jadi muliakan tamu itu ya yaumun walailah ya siang dan malam gitu ya dan kata Nabi wa dhi'afa itu salah satu ayam ya, tamu itu hanya 3 hari batasannya jadi kalau sudah lewat 3 hari bukan tamu lagi itu nah, jadi batasan kita bertamu cuma 3 hari ya dan pelayanannya mesti yaumun walailah gitu jangan cuma dilayani di siang hari di malam ada dilayani gitu ya jadi 3 hari itu siang malam ya mesti diberikan penghormatan yang baik gitu ya. Ini contoh ya. Jadi dari proses periwayatan hadis ya kita bisa menemukan melalui metode perbandingan ya mukhtalif itu. Gitu ya. Oke silakan kalau ada hal yang mau didiskusikan teman-teman. Saya Ustaz. Ya silakan. Terkait yang kita tampilkan tadi Ustaz, yang hadis-hadisnya. Itu termasuk hadis yang mukhtalif Ustaz? Ya dari aspek teks itu ya bisa kita katakan mukhtalif gitu. Ya, artinya ada teks hadis yang panjang, ada teks hadis yang pendek gitu kan sudah mukhtalif itu kan. Ya sudah mukhtalif. Nah, kemudian pada aspek pesannya kan misalnya beda-beda. Ada fal yu'zi jarahu, fal yukrim jarahu gitu ya. Nah, jadi mungkin memuliakan dan tidak mengganggu itu kan ya mungkin punya orientasi simpunya berbuat baik lah. Jadi kita mesti berbuat baik pada tetangga. Cara berbuat baiknya hormati dia atau jangan ganggu dia gitu. Ya, jadi itu cara penghormatannya. Tapi kan itu kemudian muncul perbedaannya. Bagi orang yang membaca hadis fala yu'zi, dia akan hanya tidak ganggu tetangga gitu. Ya, tidak mengganggu tetangga belum tentu dia hormati kan tetangga itu. Nah, tapi kalau fal yukrim jarahu, maka itu sudah include fala yu'zi. Ya, ketika dia muliakan tetangganya, maka tidak ada ruang untuk mengganggu tetangganya. Tapi kalau tidak mengganggu tetangga, belum tentu dia muliakan. Ya, nanti mungkin diskusinya lebih jauh. Ya, kalau kita memuliakan tetangga, maka kita akan mengamalkan pesan-pesan Nabi, misalnya kita berbagi sama tetangga. Ya, kalau masak sesuatu kita beri ke tetangga, misalnya itu kan bentuk dari fal yukrim dhaifahu gitu ya. Tapi kalau dia hanya fala yu'zi, ya fala yu'zi tidak membuka ruang untuk berbagi kan. Ya, kan Nabi hanya perintahkan fala yu'zi, jangan ganggu ya, jangan ganggu misalnya kalau mutar musik jangan terlalu besar suaranya supaya tidak mengganggu tetangga misalnya. Kan dia dekat pesan Nabi kan hanya fala yu'zi gitu ya. Nah, tapi dia tidak melakukan kebaikan yang lebih jauh misalnya berbagi makanan misalnya, saling memberi hadiah misalnya ya. Jadi penggunaan kata fal yukrim dan fala yu'zi itu punya makna yang berbeda itu. Ya, kalau fal yukrim dia bermakna umum ya sebagai simpul kebaikan. Artinya kalau dia memuliakan tetangganya maka ya dia akan berbuat baik pada tetangganya. Dia akan wujudkan bagaimana bentuk penghormatannya, bentuk pemuliaannya gitu ya. Ya kalau fala yu'zi dia maknanya sempit gitu. Ya, makna sempit dalam pengertian ya yang penting sudah tidak ganggu tetangga sudah bagus itu. Yang penting tidak saling berbagi ya. Meskipun tidak saling memberi, ya, tidak saling berbagi gitu ya.
Berarti Ustaz, kan Nah, kalau definisi yang saya dari Ustaz sampaikan kemarin sempat belajar lain mukhtalif itu hanya pada hadis-hadis yang maksudnya kontradiktif, kayak tadi contohnya tentang ziarah kubur, yang satu membolehkan, yang satu melarang gitu. Nah, berarti kalau dari penjelasan Ustaz berarti mukhtalif itu bukan hanya dalam ranah kontradiktif yang seperti itu. Kalau misalkan hadisnya sudah, istilahnya kalau Prof. Arif itu yang tam dan napis itu saja. Ada hadis yang kayak hanya sebagian, ada hadis yang kayak full kayak tadi, ada yang rinci, berarti sudah dikatakan sebagai hadis yang mukhtalif. Itu bagaimana? ya dia mukhtalif kalau dia membawa pesan yang berbeda, ya, pesan yang berbeda. Jadi kalau misalnya pada isu yang sama, pada hadis yang sama bahwa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu, ya, falyukrim apalagi falyakul khairan aw liyasmut. Ya, kalau sama redaksinya seperti itu ya tidak ada perbedaan kan, tidak mukhtalif itu. Tapi kalau misalnya satu menyampaikan falyukrim jarahu, satu hadis yang lain mengatakan fala yu'zi, itu sudah mukhtalif itu. Sudah mukhtalif. Ya, jadi periwayat ya, meskipun kita tahu ini bil makna kan, bil makna ini. Ya, ini pasti disebabkan karena periwayatan bil makna sehingga ada lafal fal yukrim, ada lafal fala yu'zi gitu ya. Tapi pada konteks pemahaman untuk kita implementasikan itu bisa mukhtalif itu. Seperti yang tadi saya katakan. Kalau fal yukrim maka dia sifatnya umum. Ya, sifatnya umum dalam bentuk penghormatan yang penghormatannya ya betul-betul secara sempurna gitu. Tidak mengganggu dan tidak mengganggu dan akan memberi sesuatu ya, dia akan berbagi dengan tetangganya gitu. Tapi kalau fala yu'zi, ya fala yu'zi itu ya sempit ruangnya. Ya, yang tadi saya katakan bahwa yang penting sudah tidak ganggu dia, ya aman itu. Tidak ada masalah. Apakah dia berbagi ke tetangga misalnya atau tidak, ya pada akhirnya kan kalau fala yu'zi itu ya tidak membuka ruang untuk mengamalkan hadis-hadis yang lain bahwa kalau kita memasak sesuatu perbanyak kuahnya untuk kita berbagi pada tetangga kan. Padahal berbagi pada tetangga itu bagian dari fal yukrim jarahu itu. Ya. Nah, kalau Anda mau lihat lebih ini ya, ini contoh hadis yang lebih ini. Mungkin Anda tidak pernah membayangkan tentang hadis perempuan dari tulang rusuk itu ada di ini. Coba Anda lihat hadis keempat ini ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Ya, tapi tiba-tiba muncul teks hadis ini. Wastausu bin nisa khaira. Ya, fa innahunna khuliqna min dila ya, min dila'in. Ya, jadi apa hubungannya? Apa hubungannya dengan mengganggu tetangga dan berbuat baik pada perempuan? Ya. Dan ini kan apa unik apa? Ini jalan kita baca ini, jalan kita temukan ini. Ya, yang kita hafal itu ya tadi itu. Fal yukrim jarahu. Ya, tapi di hadis Nabi ini Imam Bukhari ini. Ya, Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah gitu. Ya, dia malah gabungkan dengan wastausu bin nisa. Ya, kira-kira apa maksudnya itu? Siapa yang bisa pahami hadis ini? Apa hubungan antara fala yu'zi jarahu dengan tiba-tiba muncul wastausu bin nisa gitu ya. Berbuat baiklah pada perempuan gitu. Apa kira-kira hari ini? Coba pemakaran dulu coba. Apa yang bisa hari ini tangkap dari hadis ini? Ya, artinya hari ini potensi mengganggu tetangga itu perempuan, ibu-ibu. Ya. Jadi Iya, Ustaz. laki-laki itu jarang untuk apa? Untuk berselisih dengan tetangganya kan? Ya karena kalau dalam Ya, pengalaman kehidupan sosial kita ya yang saling konflik tetangga itu ibu-ibunya. Ibu-ibunya. Makanya menarik hadis ini nih ketika Nabi katakan fal yukrim wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu ya wastausu bin nisa, artinya hati-hati pada perempuan karena perempuan itu bisa menjadi sumber terjadinya konflik tetangga gitu. Ya, ibu-ibu dan ibu-ibu gitu. Ya, kan menarik ini. Jadi ini jalan kita sampaikan ini hadis ini. Dan tidak pernah kita temukan bahwa wastausu bin nisa ini muncul dalam rangkaian hadis fala yu'zi jarahu kan. Tidak pernah itu. Ya. Nah, di sini la ya'manu jaruhu ya, bawa ikahu ya. Jadi ini wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah. Jadi Nabi bersumpah ini. Ya, ya Rasulullah gila wa man Rasulullah ya. Allazi la ya'manu jaruhu bawa ikahu gitu. Orang yang tetangga tidak aman gitu. Oke, jadi periwayatan bil makna itu apalagi pada kata yang sudah berbeda, itu sudah bisa berimplikasi pada mukhtaliful hadis itu. Ya. Lain, silakan kalau ada. Tidak Ustaz, mau mengkonfirmasi betul Ya. jika ini ditangkap. Jadi pada intinya kalau misalkan hadis itu misalkan dia semakna, tapi antara hadis yang satu dengan hadis yang satu ini dengan hadis yang kan ada misalkan ada 3 riwayat hadis yang 2 riwayatnya itu semua sama maknanya dan lain. Terus ada satu hadis yang dimana dia membawa pesan yang berbeda atau misalkan apa namanya ada tambahan pesannya dalam hadis itu berarti sudah termasuk dalam hadis yang salib. Ya, terjadinya mukhtalif itu kan bisa jadi karena ada ziyadah ya, ada ziyadah, ada idras, ada sisipan gitu ya. Ziyadah idras sisipan ini kan bisa mempengaruhi makna ya, mempengaruhi dalam pemahaman hadis. Nah, ziyadah idras itu kan ya sebagai dampak dari riwayat bil makna kan. Jadi riwayat bil makna pasti muncul ada ziyadah, ada idras gitu ya. Nah, kemudian riwayat bil makna juga kalau tidak ada ziyadah ya mungkin menggunakan kata yang berbeda.
Ya, penggunaan lafal yang berbeda itu juga bisa menjadi faktor ya untuk menimbulkan ta'arud ya dalam pemahaman hadis. Nah, seperti yang tadi saya contohkan ya penggunaan dua lafal fal yukrim fala yu'zi itu bisa berbeda ya dalam pemahamannya. Ya, mungkin secara pesan tidak ada perbedaan. Ya intinya kita meminta untuk berbuat baik pada tetangga. Ya, tapi pesan Nabi dari hadis itu membawa nilai yang berbeda. Ya, satu hadis ya nilainya itu nilai pemuliaan pada tetangga. Nah, kalau memuliakan tetangga ya luas ruangnya. Nah, tapi kalau fala yu'zi itu sempit itu. Ya, kita hanya diminta untuk tidak ganggu tetangga, ya, tidak ganggu. Ya, tidak mesti kita memberi sesuatu pada tetangga, berarti jangan ganggu. Nah, tapi kalau fal yukrim ya dia include fala yu'zi, ya include juga ya mesti berbuat baik secara umum gitu ya, dengan berbagi, saling memberi hadiah dan seterusnya gitu ya. Yang lain silakan teman-teman. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas ya sudah dipahami. Silakan kalau masih ada. Ya, pekan depan kita masuk ke topik tentang klasifikasi mukhtaliful hadis dan contohnya. Ya. Nanti mungkin di topik 5, 6, 7 ini saya ada rencana untuk menyatukan jadi satu ini. Ya. Supaya nanti yang topik 9 ini kita akan pecah jadi 3. Jadi metode al-jam'u satu topik, ya. Tarji satu topik, ya. Nasi mansuh satu topik. Gitu. Nah, kan masih pekan depan masih ini ya, masih klasifikasi mukhtaliful hadis ya dan contohnya. Bagaimana perkembangan proposalnya? Belum ada yang maju-maju mendaftar lagi. Allah. Yang ditunda-tunda. Segera eksekusi kalau sudah ada bimbingan dari promotor, sudah di ACC, ya silakan diajukan saja. Yang tadi yang hari ini sampaikan dalam makalahnya, nanti dalam perkembangannya itu ya muncul muncul kitab-kitab hadis ya, kitab-kitab mukhtalif ya. Ada karya Imam Syafi'i, ada karya Ibnu Qutaibah gitu ya. Dan nanti itu akan menjadi topik tersendiri itu ya pada kajian kitab ya. Jadi secara khusus kita akan membedah ya kitab mukhtaliful hadisnya Syafi'i, kitab mukhtaliful hadisnya Ibnu Qutaibah yang dia bidang ta'wil gitu ya. Jadi kalau menggunakan istilah ta'wil berarti pemahaman Ibnu Qutaibah menggunakan konsep ta'wil ya dalam memahami mukhtaliful hadis gitu. Ya, jadi dari situ seakan-akan ya selain al-jam'u, selain at-tarjih, selain an-nasi wal mansuh gitu ya. Berarti ada ruang untuk melakukan ta'wil ya pada sebuah hadis. Masing daerah itu kan pasti punya lahja, punya dialek, ya, punya struktur bahasa yang mungkin berbeda misalnya. Jadi struktur bahasa orang Madinah dengan orang Kufa, orang Basra misalnya, orang Mesir, orang Yaman misalnya sebagai pusat-pusat kan pasti berbeda gitu. Ya. Jadi perbedaan budaya dan bahasa itu bisa berdampak pada pemahaman terhadap hadis menjadi beragam. Ya. Yang kedua ya banyak orang-orang non Arab kan pada akhirnya masuk Islam gitu ya. Ya ajam ya. Dan mungkin mereka tidak memahami konteks sosial budaya Arab gitu sehingga ya hadis bisa disalahpahami atau tampak kontradiktif jika dibandingkan dengan teks lain. Fitnatul kubra itu ya perang Jamal, perang Siffin gitu ya. Munculnya kelompok-kelompok aliran gitu ya. Pembelahan politik ya. Itu pembelahan politik itu kan bisa berdampak pada interpretasi teks agama itu ya. Jadi agama pasca sahabat kan menjadi alat kekuasaan ya. Jadi hadis-hadis Nabi menjadi legitimasi kelompok gitu. Ya. Jadi ada konflik internal umat Islam dan munculnya sektarianisme itu bisa menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya mukhtaliful hadis itu. Ya, sudah teman-teman. Ada yang mau disampaikan pada aspek perkembangan proposalnya? Saya berharap selalu mengingatkan Anda semua untuk fokus pada penyelesaian juga gitu ya. Ini sudah semester 3, sudah terasa gitu ya.
bulan April mau masuk ke Mei lagi. Jadi coba diberikan target ya. Kapan saya proposal gitu. Ya, kalau bisa ya akhir-akhir April atau awal bulan Mei gitu. Ya, jangan menyeberang ke Juni, jangan menyeberang ke Juli gitu. Ya, diusahakan itu ya bulan Juli Agustus itu Anda hasil. Ya, Anda seminar hasil. Ya, nanti September awal semester 4 Anda itu ya Anda sisa untuk persiapan ujian tutup ya. Ujian tutup.